Baik, terima kasih ya, Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, cek. Sip. Yang pertama saya akan bertanya kepada saudara ahli perdata ya. Yang pertama terkait perbuatan melawan hukum, khususnya secara perdata. Bagaimana pendapat ahli terhadap perbuatan melawan hukum tersebut? Yang mulia, perbuatan melawan hukum itu ada dua aspek. Pertama, perbuatan melawan hukum yang harus ada putusan pidana dulu, dan perbuatan melawan hukum aspek yang kedua, perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Huruf 1919. Berarti kalau yang perbuatan hukum yang perlu pembuktian pidana dulu, harus ada putusan pidana dulu, baru bisa menggugat secara perdata. Lain dengan Huruf 1919 itu tidak perlu ada bukti putusan pidana dulu. Demikian. Baik. Jika di dalam perbuatan melawan hukum seperti yang pendapat ahli sampaikan, ada perbuatan melawan hukum yang harus diputus pidana terlebih dahulu, kemudian ada perbuatan melawan hukum berdasarkan Hograt pasal 1919. Apa landasannya atau bagaimana pendapat ahli terhadap hal tersebut? Dasarnya. Nah, kalau yang berdasarkan putusan pidana itu landasannya harus ada perbuatan melawan hukum itu harus ada putusan pidana dulu, harus ada perbuatan melawan hukum dulu, baru bisa membuka secara perdata. Pintu masuknya pasal 1365 KUH perdata. Nah, kalau yang berdasarkan Hograt 1919 itu tidak perlu ada putusan perkara pidana dulu. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya terkait dengan surat kuasa. Bagaimana pendapat ahli terhadap definisi surat kuasa menurut pendapat ahli secara hukum perdata? baik. Surat kuasa atau kuasa diatur dalam pasal 1792 KUH perdata. Dalam pasal itu mendefinisikan kuasa itu adalah perjanjian yang memberikan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, jadi ranah kuasa itu adalah perdata, diatur dalam pasal 1792 KUH perdata. Jika saudara asli berpendapat bahwa surat kuasa adalah perjanjian terhadap perbuatan hukum atau upaya hukum terhadap surat kuasa tersebut, apakah terkategori sebagai perbuatan melawan hukum atau wan prestasi? Nah, karena surat kuasa itu ruang lingkupnya perdata, maka itu tunduk kepada surat kuasa itu adalah perjanjian yang saya sebutkan. Maka tunduk dalam buku 3 KUH perdata tentang perikatan. Oke. Ya, diatur dalam pasal 1792 KUH perdata. Nah, surat kuasa itu kalau misalnya karena itu perjanjian, kalau mau digugat itu bukan prestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Nah, itu konsekuensi. Baik. Jika terdapat suatu surat kuasa atau surat kuasa digunakan untuk perubahan, katakanlah dulu untuk peralihan hak, bagaimana pendapat ahli terhadap kedudukannya secara hukum perdata dan bagaimana dampak hukumnya secara perdata terhadap penggunaan surat kuasa tersebut? Ya, surat kuasa kalau sudah dipergunakan bisa secara hukum. Ya. Jadi bagaimana dampak surat kuasa? Ya, dengan surat kuasa itulah telah terjadi peralihan hak misalnya. Ya, ya. Dan karena penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan hukum, apakah jual beli atau peralihan, terserah. Baik. Kemudian jika ada saya menganalogikan satu kasus pidana ya. Jika ada satu kasus pidana atas dugaan melanggar pasal 263 dan atau pasal 266 KUH pidana,
terhadap objek surat kuasa atau penggunaan surat kuasa tersebut. Bagaimana pendapat ahli sesuai dengan keahlian ahli? Nah, kalau dia masuk dalam apa namanya, kategorikan diduga melanggar pasal 265 terhadap surat kuasa itu contohnya, nah berarti itu harus dibuktikan dulu secara pidana. Apakah betul surat kuasa itu palsu atau tidak palsu? Harus dibuktikan secara pidana. Baik. Artinya mesti ada putusan hakim pidana. Berarti harus diputus oleh hakim pidana terlebih dahulu. Baik. Kemudian jika suatu surat kuasa tersebut dapat diduga palsu atau dapat diduga palsu, nah bagaimana pendapat ahli atas penerapan hukumnya? Ya, kalau surat kuasa diduga palsu, itu kan harus sepengetahuan saya, kalau diduga palsu kan prosesnya harus ada laboratorium forensik dulu. Karena pasal 263 dugaan pemalsuan surat itu kan ada dua aspek, membuat surat atau memalsukan surat. Nah, di situ kedua itu termasuk tanda tangan. Menyangkut tanda tangan, makanya harus ada proses laprim dulu terhadap tanda tangan itu, apakah identik atau tidak identik. Baik. Jika ada dua perkara hukum, ya, menurut keahlian ahli ya, dalam satu objek yang sama, yaitu hukum secara perdata dan hukum pidana berjalan bersamaan. Atas hal tersebut, yang manakah yang patut dijalankan terlebih dahulu menurut pendapat ahli? Ya, artinya bukan pemalsuan dulu. Ya, terkait tadi. Kalau ada kaitannya dengan pidana dugaan pemalsuan surat berdasarkan pasal 263, itu harus seperti saya katakan tadi, itu harus dibuktikan dulu oleh hakim pidana bahwasanya surat kuasa itu palsu atau tidak palsu. Nah, kalau ternyata misalnya ada bersamaan perkara dan perdata juga, ya, karena yang mana duluan? Apakah yang pidana dulu diproses atau yang perdata? Nah, kalau yang perdata duluan diproses, itu tunggu inkrah dulu perkaranya. Artinya perkara pidana yang pemalsuan tadi harus dihentikan dulu. Karena kita belum tahu kalau perkara perdata ini terhadap surat kuasa objek yang sama atau surat kuasa yang sama. Nah, ini kan belum tahu tidak apa putusan nanti. Jadi menghindari dualisme putusan terhadap objek yang sama. Baik. Selanjutnya saya bertanya kepada ahli. Nah, terkait penjelasan pasal 263 tadi. Jika seseorang diduga oleh penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan atau 266 KUH pidana, namun pada saat proses penyidikan terdapat upaya hukum perdata yang belum memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah, yang bagian daripada upaya hukum perdata tersebut berhubungan dengan objek perkara pidana. Bagaimana pendapat ahli secara perdata terkait hal tersebut? Ya, sekarang mana yang duluan perkara itu? Yang dimaksud, yang apakah pengaduan atau pidananya atau gugatan perdatanya? Karena kalau gugatan perdatanya sudah duluan, itu harus tunggu dulu proses sampai perkara itu inkrah atau perbuatan perdata. Ditunggu dulu. Iya. Jika demikian, jika seseorang ya dalam pasal 263 tadi yang saya pertanyakan ditetapkan sebagai tersangka, ya, namun yang bersangkutan masih ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana masuk dalam pasal 263 dan atau 266 KUH pidana, namun yang bersangkutan masih dalam proses hukum gugatan perdata yang belum memiliki kekuatan hukum tetap atas ingkrah. Bagaimana pendapat ahli atas penerapan hukum atau status hukum terhadap seseorang tersebut? Perkara pidananya. Iya. Nah, berarti perkara pidana dihentikan dulu. Nah, pertanyaannya lebih spesifik lagi, terhadap penetapan tersangka seseorang tersebut. Ya, itu kan satu langkah ya. Karena itu masih proses penyidikan, makanya dihentikan dulu karena perkara perdatanya masih berlangsung dan belum berkekuatan hukum tetap.
Namun ketika itu terus dilaksanakan, apakah sudah sesuai penerapan atau penetapan tersangka terhadap penerapan hukumnya? Saya tidak sesuai, karena harus satu-satu dulu. Karena di perkara surat kuasa di pasal 263 ini kan harus dibuktikan dulu secara pidana. Baru bisa buka perdata. Nah, dalam hal ini ternyata ada gugatannya dulu, gugatan perdata dan belum inkrah, maka diselesaikan dulu. Baik, pertanyaan saya yang terakhir ini terkait dengan perkara perdata yang klausulnya terdapat dalam amar putusan perdata. Pertanyaannya begini, jika ada di dalam salah satu amar putusan perdata yang bunyinya menyatakan tidak sah suatu surat kuasa yang digunakan seseorang, namun pada tingkat banding gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan ada juga upaya hukum kasasi yang belum diputus, bagaimana pendapat ahli terhadap hal tersebut? Nah, itu makanya saya bilang tadi perkara perdatanya harus ditunggu dulu sampai berkuatan hukum tetap. Karena tadi di tingkat PN dinyatakan surat kuasa tidak sah, tapi di tingkat banding dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO. Artinya perkara perdatanya tentunya harus ingkrah terlebih dahulu, baru seseorang bisa dilakukan, ada upaya hukum. baru kemudian seseorang tersebut bisa diterapkan atau ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Kira-kira begitu. Iya. Baik, cukup. Terima kasih ahli. Saya ke ahli pidana yang mulia. Baik, terima kasih ahli ya. Saya tanya. Yang pertama terkait seorang tak patut diduga melakukan tindak pidana. Menurut pendapat ahli, bagaimanakah kategori